Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Rabusa dari 12 IPA 5. Saya akan menjelaskan tentang gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur yang berada di golongan 8A. Hal ini sebagaimana selain berfase gas pada suhu ruang, unsur-unsur ini bersifat sangat stabil. Pada awalnya unsur-unsur ini dikenal dengan istilah gas inert karena tidak ada satupun unsur yang bereaksi dengan unsur lain membentuk senyawa. Barulah pada tahun 1962, Neil Bartlett, seorang ahli kimia asal Kanada, berhasil mensintesis senyawa xenon XePtF6. Sejak saat itu berbagai senyawa gas mulia berhasil disintetis. Unsur-unsur gas mulia terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Keberadaan gas mulia di alam. Oleh karena sifatnya yang stabil, di alam gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik. Unsur-unsur gas mulia kecuali radon dapat ditemukan di udara pada atmosfer meskipun dalam konsentrasi yang sangat kecil. Di antara gas mulia, argon merupakan yang paling banyak terdapat di udara dengan kadar 0,93% dalam udara kering bebas uap air. Helium lebih banyak ditemukan dalam gas alam dengan kadar -1% daripada dalam udara 0,00052%. Sementara radon berasal dari peluruhan radioaktif radium dan uranium. Radon juga bersifat radioaktif dan memiliki waktu paro yang relatif pendek sehingga radon akan kembali meluruh menjadi unsur lainnya. Sifat-sifat gas mulia. Sifat atomik. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron valensi yang oktet, yaitu Ns2np6, kecuali pada He dengan konfigurasi duplet 1s2. Jari-jari atom dari He ke Rn bertambah sebagaimana bertambahnya jumlah kulit elektron. Konfigurasi elektron dengan valensi terisi penuh, dengan demikian menyebabkan gas mulia cenderung sangat stabil. Sifat fisis. Unsur gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Titik leleh dan titik didih dari He ke Rn bertambah sebagaimana kekuatan gaya London bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Sifat kimia. Oleh karena konfigurasi elektron yang stabil, unsur-unsur gas mulia cenderung tidak reaktif. Hal ini didukung oleh fakta bahwa di alam gas mulia selalu ditemukan dalam bentuk monoatomik. Namun demikian, para ahli telah berhasil mensintesis senyawa gas mulia Ar, Kr, Xe, dan Rn. Kereaktifan unsur meningkat dari Ar ke Rn, di mana dalam reaksi dengan fluorin, Rn dapat bereaksi spontan. Xe memerlukan pemanasan atau penyinaran dengan sinar UV agar reaksi berlangsung, dan Kr hanya bereaksi jika diberi muatan atau sinar X pada suhu yang sangat rendah. Kegunaan gas mulia dalam kehidupan sehari-hari. Helium. Yang pertama, helium digunakan sebagai gas pengisi balon udara, menggantikan gas hidrogen karena selain ringan juga bersifat inert. 2. Helium cair digunakan untuk pendingin koil logam pada alat scanner tubuh, dan juga pendingin dalam penelitian cryogenics dan superkonduktor sebagaimana titik didihnya yang sangat rendah. Helium digunakan sebagai pelarut gas oksigen dalam tabung oksigen penyelam ataupun tabung oksigen rumah sakit. Neon digunakan untuk lampu reklame. Hal ini sebagaimana gas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberi tegangan listrik. Argon digunakan sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis bola lampu karena sifatnya yang tidak reaktif sehingga filamen wolfram tidak mudah putus. 2. Argon digunakan sebagai atmosfer inert pada pengelasan, sintesis kristal tunggal silikon atau germanium dalam industri semikonduktor. Krypton dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberi muatan listrik sehingga banyak digunakan pada lampu landasan pesawat dan lampu fotografi berkecepatan tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.